Praktik percetakan dan peredaran uang palsu di kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ikut mengungkap keterlibatan orang besar dalam kasus itu. Sosok berinisial ANS diduga menjadi salah satu aktor sentral dalam praktik langsung tersebut. Dugaan keterlibatan ANS dalam perkara ini diungkap oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Inspektur Jenderal Yudiawan Wibisono saat konferensi pers di Mapolres Goa. Yudiawan mengatakan awalnya produksi uang palsu itu berlangsung di rumah pribadi ANS. Namun karena jumlah uang yang akan dicetak semakin besar, para pelaku membutuhkan mesin dengan kapasitas lebih besar yang akhirnya dipindahkan ke kampus UIN Alauddin. Alat yang ditemukan di perpustakaan UIN Alauddin itu, kata Yudiawan, dibeli seharga 600 juta rupiah yang didatangkan langsung dari Cina lewat Surabaya. Dari ekspos kasus tersebut sudah 17 orang yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menetapkan 3 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang, salah satunya adalah ANS. ANS yang dinyatakan DPO itu merupakan pengusaha ternama di Indonesia. Dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024, ANS sempat masuk dalam daftar bursa calon hingga mengikuti uji kelayakan sebagai bakal calon gubernur Sulsel yang digelar oleh salah satu partai pada Juli lalu. Selain terdaftar sebagai kader partai, ANS juga merupakan tokoh nasional dan tercatat sebagai ketua salah satu organisasi ekonomi di Indonesia Timur. Berdasarkan hasil penyelidikan Satreskrim Polres Goa yang awalnya melakukan pengembangan terhadap Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar inisial AI, di mana dari tangan AI didapatkan sejumlah uang palsu pecahan Rp100.000 yang didapatkan dari seorang inisial S yang dikenalkan oleh ANS. Pelaku S disebut mencetak uang palsu di sebuah rumah di Jalan Sunuk, Kota Makassar. Dari hasil penggeledahan Satreskrim Polres Goa di rumah S, terungkap jika pembelian bahan baku untuk pembuatan uang palsu pecahan Rp100.000 dibiayai dan dikirimkan oleh ANS melalui seorang perantara inisial JB. Selain dari ANS, bahan baku uang palsu juga diketahui dibeli sendiri oleh S melalui seorang importir inisial RZ, utamanya untuk kertas konstruk dan tinta. Sedangkan untuk bahan baku lainnya, S membelinya melalui aplikasi belanja online. ANS belum berhasil dikonfirmasi berkaitan dengan perkara tersebut. 2 nomor kontak yang diyakini adalah milik ANS tidak merespon saat dihubungi wartawan rakyat Sulsel. Pesan singkat yang dilayangkan ke nomor kontak WhatsApp ANS juga tercentang 1.